Hey, halo, lo lagi bersama gue Madika Kilo. Pada podcast kali ini adalah episode pertama gue. Lo bisa dengerin podcast gue nantinya. Akan tetapi semoga lo betah. Ya, gimana nih kabar kalian? Pada sehat-sehat ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, kondisinya tetap fit, dan kalian tetap bahagia ya. Pada episode pertama ini gue mau bahas tentang cinta. Oke. Jadi gue kasih judul aja, ini adalah cinta itu seperti apa. Nah, oke, teman-teman, lo pasti karena judul ini pertama kali ada di sini. Pas gua ngomong ini gua langsung langsung kepikiran untuk buat judul itu. Kenapa? Karena gua nggak pakai teks atau nggak pakai prepare sebelumnya, tapi gua mau ngomongin sama lo semua dari hati dan juga dari pikiran gua yang bahkan gua pernah alamin dan gua ngerti seperti ini. Semoga lo bisa pahami apa yang gua maksud seperti itu. Kalaupun lo ngerasa gue ngomongnya kayak gini, ya mohon dimaafkan atau dimaklumi. Mungkin ini adalah gue masih belajar ya, kayak gitu. Kelebihnya gue masih belajar. Oke. Nah, kita masuk pada topik bahasan, itu cinta seperti apa. Cinta seperti apa. Nah, sebelum gue ngomong tentang cinta, lo udah tahu nggak definisi cinta itu ke diri lo sendiri? Kalau gue bahasakan bukan kayak gitu ya. Coba gue bahasakan lebih lebih sederhana. Lo ngerti cinta atau tidak? Seperti itu. Apa sih yang lo ngerti tentang cinta? Oh, cinta itu tentang pengorbanan. Cinta itu tentang mengasihi. Cinta itu tentang masih banyak lagi. Mungkin teman-teman akan lo bahkan bilang sama gue itu cinta definisi kalian masing-masing. Tapi lo harus paham, cinta itu adalah bukan tentang lagi bagaimana untuk mengasihi. Cinta itu bukan tentang lagi perjuangan. Lebih dari itu. Kalau gue definisikan cinta itu adalah tak terbatas. Ya. Jadi cinta itu hadir ya bukan karena harus ada pelaku cintanya orang kedua. Maksudnya lo dengan orang lain seperti itu. Artinya cinta itu bisa hadir atau cinta itu ada, gak perlu harus ada orang lain atau bahkan pasangan saat itu. Lo cinta diri sendiri itu sudah bagian dari cinta. Namun ketika lo melibatkan cinta dengan orang lain, lo harus paham bahwa cinta bukan hanya sekedar perjuangan, tapi perjuangan bersama. Cinta bukan hanya sekedar mengasihi, tapi cinta juga adalah saling mengasihi. Gua bisa flashback ke yang gua alamin, yang gua lihat. Itu banyak banget orang yang nggak ngerti apa arti cinta, sehingganya banyak mereka yang nggak bisa ngertiin pasangannya atau bahkan nggak bisa paham apa yang pasangannya sampaikan kayak gitu. Jadi gue rasa loh, bukannya mereka saling mencintai, tapi pada akhirnya gue sadar bahwa mereka belum saling mencintai. Mungkin ada yang hanya sekedar suka dan sayang, tapi level untuk kecinta itu mereka belum penuhi. Sehingganya gue membagi cinta itu bukan cinta ya. Gue membagi konsep mencintai itu menjadi 3. Gue membagi konsep cinta itu menjadi 3 fase ya, sebut saja 3 fase. Dimana fase yang pertama lo bisa ada di cinta yang lo hanya sekedar suka. Kemudian yang kedua adalah ada
yang namanya sayang. Lo hanya sekedar sayang, tapi lo nggak sampai ke level cinta yang ketiga ini. Ya, yang ketiga ini adalah cinta. Nah, teman-teman pasti lo bisa bayangin gimana artinya suka, sayang, dan cinta. Lo kalau udah pada level cinta, apapun tentang orang itu lo nggak bisa nggak bisa berpaling dari dia. Lo ngerti nggak? Jadi ketika lo masuk di tahap cinta, lo itu akan berada di posisi gimana bisa ngertiin dia, dan lo minta untuk dia mengerti gua, seperti itu. Lo bisa ngerti, lo bisa, kalau misalnya dalam pasangan nih, lo bisa ngertiin gua, lo seharusnya juga ngerti. Kalau lo bisa gimana ya? Udah mohon maaf ya teman-teman, gini. Oke, santuy. Jadi ketika lo berada bersama pasangan lo, dia harus bisa ngertiin lo juga harus bisa ngertiin dia. Berarti di situ lo udah pada tahap cinta. Ya, kenapa gue sebut seperti itu? Karena tahap cinta itu adalah bukan lagi tentang oke, gue sayang lo, gue akan jaga lo. Tapi ketika ada kekurangan, ada kekurangan yang membuat lo nggak sesuai dengan pikiran lo atau dengan hati lo atau dengan ekspektasi lo sebelumnya, lo langsung meninggalkan orang itu tanpa lo pahami bahwa oke, itu adalah bagian kekurangan dia, oke, itu adalah bagian dari, ya mungkin gue bisa tutupi dengan berbagai macam yang kelebihan yang gue punya seperti itu, tapi lo lebih memilih untuk meninggalkan. Padahal konsep mencintai, pada tahap mencintai itu berarti kita udah di level cinta, kita udah bisa menerima semua kekurangan, kita udah bisa kita udah nggak pedulin apa yang kekurangan pasangan yang kita miliki seperti itu. Kalau misalkan kita masih mempedulikan, berarti kita belum pada tahap mencintai atau di tahap cinta ini, fase cinta. Jadi cinta itu secara keseluruhan kalau lo bandingin sama bukan bandingin ya, kalau lo bertanya gimana sih cinta yang sebenarnya, lo tanya sama diri lo sendiri. Kalau konsep mencintai lo masih hanya tentang kelebihan, mencintai di awalnya adalah kelebihan, berarti lo nggak berada di tahap atau di fase mencintai bro, atau di tahap cinta seperti itu bro. Jadi kayak lo ngomong sama diri lo, kalau lo mencintai seseorang itu berawal dari kekurangan, lo bakalan mencintai semuanya tentang dia dan lo akan berada di tahap cinta. Tapi kalau misalkan lo mencintai seseorang atau menyukai seseorang itu dengan tahap langsung kelebihannya, lo ngerti nggak yang gue maksud? Jadi langsung kelebihan yang lo suka kayak gitu. Lihat orang cantiknya yang lo lihat, nggak berasal dari niat tulus lo untuk mencintai seseorang ini atau pasangan lo. Jadi lo langsung berada di kecantikan. Memang gua mengakui untuk semua orang pasti akan melihat fisik, semua orang pasti akan melihat penampilan. Tapi itu yang gua sebut sebelumnya, bahwa lo jangan mencintai berawal dari kelebihan. Lo cintai dulu kekurangan dia, lo cari tahu dulu kekurangan dia, lo cari tahu dulu tentang cinta dalam dalam mencintai kekurangan seseorang atau pasangan lo itu. Kalau lo udah tahu, lo pasti akan mencintai semuanya. Gua pasti yakin. Karena kenapa gua ngomongnya seperti ini? Karena ketika lo mencintai kekurangan kelebihan dari seseorang atau pasangan lo nantinya yang akan lo jadikan pasangan atau lo akan jadikan istri pada intinya ketika lo ingin mencintai seseorang itu berasal dari kelebihan, lo berada di tengah-tengah nih. Misalnya lo jalanin hubungan, itu udah di pertengahan jalan, lo bakalan lihat banyak kekurangan pasangan lo. Gue yakin 100% semakin lama lo bertahan dalam hubungan, semakin lama lo ngerasa banyak kekurangan yang lo lihat dalam pasangan lo itu. Jadi ketika lo nggak mencintai kekurangannya dari awal, lo bakalan kaget
bukan naluri bukan naluri lo yang kaget, tapi hati lo atau perasaan lo itu yang awalnya lo niatnya bukan karena mencintai dengan tulus, tapi lo mencintai karena kelebihannya. Nah, ketika lo lihat kekurangan dari pasangan lo langsung kayak, oh, gua harusnya menjauh dari orang ini, atau bahkan lo jalur ilfil. Jadi lo belum berada di tahap mencintai. Karena itulah secara keseluruhan yang gue sebut tadi juga, bahwa mencintai itu bersedia. Ya, karena ketika kita mencintai seseorang, kita harus bersedia menerima segala kekurangan, bersedia menerima segala cobaan yang bakalan datang, atau bersedia kita untuk menjalani semua selat belut yang akan datang ya, atau masalah-masalah yang akan kita temui bersama. Karena di sini namanya pasangan, namanya hubungan, berarti ada dua orang yang berada dalam hubungan itu. Lo nggak bisa mempertahankan konsep mencintai lo sendiri. Lo harus bisa menyatukan dengan pasangan lo. Jadi ketika lo menghadapi masalah atau apapun itu, lo berdua sama pasangan lo itu udah tahu cara untuk menyelesaikannya dengan cinta. Karena banyak orang menyelesaikan masalah bukan dengan cinta, mereka lebih kepada ego, amarah. Padahal kalau misalkan kita sandingkan dengan cinta, amarah ataupun argumen-argumen yang tadinya dalam permasalahan itu akan berubah ketika disandingkan dengan cinta, akan berubah dengan sendirinya menjadi cinta. Lo ngerti gak yang gua maksud? Jadi kayak gini, ketika lo marah, lo punya problem dengan pasangan lo, dan itu lo sandingkan dengan cinta, pasti beda rasanya ataupun beda outputnya dengan lo marah, lo nyelesain masalah itu dengan lo egois, dengan ego lo masing-masing, dengan amarah lo yang nyatanya ingin menang seperti itu. Tapi kalau lo pakai cinta, itu bakalan kerasa dengan hati, kerasa dengan cinta. Jadi mencintai itu tentang menerima. Jadi menerima adalah konsep ataupun kunci. Jadi lo harus ibaratkan cinta itu adalah pintu dan menerima itu adalah kuncinya. Oke, kita udah di penghujung podcast. Semoga teman-teman bisa mengerti, lo bisa ngerti apa yang gue sampaikan ini. Mohon maaf kalau gue ngomongnya mungkin agak kecepatan ataupun gak sesuai, atau nggak, teman-teman bisa koreksi lah. Intinya teman-teman bisa koreksi gue di kolom komentar, apapun itu gue terima, asalkan lo kritik dengan sopan. Karena gue nggak mau ya lo kritik dengan tidak sopan, atau maksudnya lo ngerti nggak kalau misalnya kritik nggak sopan itu seperti apa ya, caci atau hina, body shaming lah atau apa. Ya kan suara bisa masuk di dalam body shaming menurut saya ya. Oke, teman-teman, lo bisa, kalau misalnya ini relate dengan kehidupan lo, atau lo ngangguk ya, oh iya kayak gini, seperti itu, lo bisa share ini kepada teman-teman lo bisa simpan ini untuk lo dengerin berulang, karena apa yang diulang-ulang itu pasti akan masuk ke dalam pikiran kita. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran, ataupun bukan pelajaran sih ya, kayak bahan pertimbangan dalam menentukan masalah atau apapun itu. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada kebisingan yang teman-teman dengar, itu mungkin karena gue ngerekamnya ini di dalam rumah yang pinggir sawah kayak gitu, jadi bisa didengar noise-nya itu dari makhluk-makhluk yang ada di sawah. Oke teman-teman, stay safe, jaga kesehatan lo di rumah. Jangan bepergian untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau boleh lo misalkan itu adalah hal penting, lo keluar, tapi kalau nggak penting ya lo bisa cari jalan keluar yang lebih baik.
jaga kesehatan, jaga pikirannya, semoga tetap sehat walafiat. Gua di sini bakal doain lo semua, semoga pendengar gua bisa sehat selalu, semoga diberikan kesehatan setiap saat, semoga diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Oke, sekian dulu dari gua Madi Kakilo dalam podcast hari ini. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan lainnya. See you next time. Okay.